Dalam suatu perjamuan yang dihadiri oleh banyak tamu, seorang aktor terkenal diminta oleh hadirin untuk mendeklamasikan sebuah mazmur yang berjudul "Tuhanlah Gembalaku". Sang aktor menerima tawaran hadirin sambil berkata, "Ya, saya akan memenuhi permintaan saudara. Tetapi saya meminta dengan hormat supaya seorang pastor yang juga hadir di tempat ini melakukan hal yang sama." Pastor yang sudah berumur itu heran dan berkata, "Saya bukan pembicara profesional seperti saudara, tetapi apabila saudara menghendakinya, saya akan mendaraskannya juga." Maka sang aktor membawakannya dengan segala kelihayannya, dan seluruh hadirin terpesona karenanya. Sekarang giliran sang pastor. Ia bangkit dari kursinya, berdiri dengan tenang, dan membacakan mazmur itu dengan suara lembut bergelombang. Tetapi ketika ia duduk, ia heran karena tidak seorang pun dari hadirin yang berada di perjamuan itu tidak meneteskan air mata. Kemudian sang aktor berkata dengan suara gemetar, "Para hadirin yang terhormat, saya telah memikat mata dan telinga saudara. Tetapi pastor itu telah memikat hati saudara. Perbedaannya ialah bahwa saya mengetahui isi mazmur itu, tetapi pastor tadi mengenal dengan baik siapa gembala baik itu." Para saudara-saudari terkasih, dalam bacaan liturgi beberapa minggu terakhir ini dikisahkan bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat seperti mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan telinga orang tuli, dan memberi makan 5.000 orang. Para murid ikut menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi karena mereka siang malam hadir dan berada di dekat Yesus. Yesus sebagai putra Allah tahu bahwa dia diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Dalam perjalanannya ke Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Mereka berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Yohanes Pembaptis adalah putra Zakaria, seorang imam Lewi, dan juga merupakan sepupu Yesus Kristus. Dia juga seorang guru yang memiliki banyak murid dan bertugas untuk membaptis banyak orang. Sedangkan Elia adalah seorang nabi besar bangsa Israel yang diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel agar tidak menyembah berhala. Elia juga diutus Tuhan untuk mengecam tindakan nabi-nabi palsu yang mencoba mencari keuntungan pribadi. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias," yang artinya diurapi. Sesudah mendengar jawaban Petrus itu, Yesus bernubuat
bagaimana ia ditolak, menderita, wafat di kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari kubur. Petrus yang sudah lama mengikuti Yesus tidak terima mendengar perkataan Yesus tadi. Petrus dan para muridnya berharap Yesus menjadi pemimpin bangsa Israel, bukan sebagai orang yang mengalami penderitaan. Karena itulah Yesus menegur Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam bagian terakhir perikop ini, Yesus menguraikan bagaimana syarat-syarat untuk mengikuti Yesus, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Para saudara-saudari terkasih, pengenalan yang baik akan seseorang menghidupkan cinta. Pengenalan yang baik itu pastilah tidak lagi berdasarkan apa kata orang, melainkan bagaimana kita mengalami hubungan personal dengannya. Demikian juga pengenalan yang baik akan Yesus mengarahkan kita pada iman yang benar. Bagaimana iman yang benar itu dengan sangat baik dijelaskan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya. Rasul Yakobus menyatakan bahwa iman yang benar itu nyata dalam perbuatan kasih. Gambaran yang ia gunakan ialah dengan memberikan makanan kepada yang lapar dan pakaian kepada orang yang telanjang. Saudara-saudari yang baik, untuk saat ini mungkin sangat sulit bagi kita menemukan orang yang lapar dan telanjang di sekitar kita. Lebih mudah bagi kita menemukan orang-orang yang kesepian, putus asa, orang yang sakit. Kepada mereka kita diutus untuk membagi kasih dan bersaksi bahwa kita sungguh pengikut Kristus. Mereka tidak membutuhkan makanan jasmani atau pakaian dari kita. Yang mereka butuhkan adalah sapaan hangat, perhatian, telinga untuk mendengarkannya, dan doa-doa yang menguatkan mereka. Saudara-saudari yang baik, pengenalan yang baik akan Kristus membantu kita menjawab pertanyaan Yesus tadi. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Iman akan Yesus itu tidak lagi hanya sebatas ungkapan bibir semata, tetapi sungguh nyata dalam perbuatan kita. Cara kita memandang seseorang dan seberapa banyak perbuatan kasih yang kita lakukan kepada sesama kita. Semoga semakin banyak perbuatan kasih yang kita lakukan sebagai tanda bahwa kita sungguh mengenal Yesus. Jadi